DPD RI melalui Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang melayangkan surat penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020. Surat tertanggal 2 Juni tersebut ditujukan langsung ke pimpinan DPR RI. Komite 1 DPD RI membuat pernyataan sikap penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dengan melayangkan surat kepada pimpinan DPR RI. Surat tertanggal 2 Juni 2020 tersebut menyebutkan 6 poin alasan DPD RI tidak setuju Pilkada serentak diadakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Salah satu poin penolakan tersebut pada poin 4, yaitu Pilkada serentak melibatkan 105 juta pemilih yang rentan keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. Sementara dalam poin 6 ditegaskan, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat karena tidak memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV. Terkait dengan penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dan melayangkan surat kepada pimpinan DPR RI melalui Ketua Komite 1 DPD RI, saat ini kita terhubung langsung melalui sambungan Skype dengan Bapak Agustin Teras Narang yang ada di Jakarta. Halo, selamat siang Pak Teras. Selamat sore Pak Teras. Yo, apa kabar? Baik, bagaimana kabar Bapak? Kabar baik. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Oke. Baik Pak Teras, bagaimana penjelasan Bapak mengenai pertanyaan sikap penolakan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang? Alasan dan dasar hukumnya apa Pak? Iya, pertama, Komite 1 DPD RI pada tanggal 2 Juni yang lalu telah mengadakan rapat pimpinan. Nah, pada saat rapat pimpinan tersebut, kami memperoleh suatu data-data berkenaan dengan masalah yang menyangkut persiapan untuk melaksanakan pilkada. Baik Pak, kemudian ada salah satu poin penolakan pada poin 4 ya dari Pak? Beberapa informasi. Baik. Bagaimana? Baik, satu poin penolakan pada poin 4, yaitu pilkada serentak melibatkan 105 juta pemilih yang rentan keselamatan jiwa pemilih. Dan penyelenggara pemilih bisa dijelaskan bagaimana tersebut Pak? Ya, perlu diketahui bahwa pilkada yang akan datang itu terdiri dari 270 provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, dari 270 daerah tersebut menyangkut pemilih yang diperkirakan sekitar 105 juta. Suatu fakta yang kita tidak dapat pungkiri, sampai sekarang ini Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan bencana nasional, yaitu akibat pandemi COVID-19. Dan bencana nasional ini sampai sekarang ini belum dicabut oleh Presiden. Iya. Sehingga itulah yang menjadi kekhawatiran dari kami manakala akan dilangsungkan acara yang terkait dengan Pilkada bulan Desember 2020 yang akan datang. Sementara dalam poin 6, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas. Poin apa sebenarnya yang ingin dicapai, Pak? Ya, pertama, setiap ada pemilihan, apakah itu pemilihan umum, apakah itu pemilihan kepala daerah, selalu diupayakan kehadiran secara maksimal dari para pemilih. Nah, sekarang yang sangat dikhawatirkan dengan kondisi kita yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 ini akan berkurang kehadiran dari para pemilih. Nah, kalau kehadiran para pemilih ini berkurang, berarti menghilangkan kualitas dari pemilihan kepala daerah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari Komite 1 DPD RI. Oleh karenanya, Komite 1 DPD RI meminta kepada pemerintah, kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR RI, dan KPU untuk mempertimbangkan kembali agar tidak dilaksanakan
pada bulan Desember 2020 ini. Di samping Presiden pun belum pernah mencabut berkenaan dengan keputusan Presiden yang menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan bencana nasional. Saya rasa itu. Terakhir Pak, menurut Bapak berapa persen peluang surat ini akan disetujui dan dipertimbangkan oleh DPR RI? Yang jelas, saya tidak melihat kepada apakah ini diterima atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami Komite 1 DPD RI bahwa kami mempunyai sikap politik. Dan sikap politik kami ini bukan hanya mewakili satu daerah, tetapi mewakili 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sesuai dengan mekanisme di DPD RI, maka keputusan dari Komite 1 DPD RI yang berbicara berkenaan dengan masalah pilkada, kami harus menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan DPD RI. Nah, sekarang kami menunggu bagaimana sikap dari pimpinan DPD RI. Tetapi yang jelas bahwa 34 anggota DPD RI yang ada di Komite 1 mempunyai sikap politik, yaitu agar pilkada tidak dilaksanakan pada bulan Desember 2020 tahun ini. Baik Pak, terima kasih atas pernyataan yang Bapak berikan kepada TV pada sore hari ini. Selamat malam.